Dan dari situ terbentuk suatu hal, cara berpikir yang komprehensif. Ditambah lagi prinsip yang konsisten, yaitu kerja keras, loyal, dan amanah. Nah, itu yang kemudian menjadi fondasi di Sekretariat Jenderal. Jadi yang kita lanjutkan hari ini sudah ada, arahnya sudah jelas, standarnya sudah ada. Dan di titik ini, estafet itu berpindah. Ini kalau saya anggapnya sebagai rotasi yang biasa aja. Itu proses yang biasa, nanti Pak Heru akan menempati posisi yang baru sesuai dengan perkembangan kondisi dalam beberapa bulan ke depan. Itu mau pensiun. Tuh Pak Rio mau pensiun tuh. Kita juga banyak kosong posisi-posisi eselon 1 yang nanti kita bisa manfaatkan dengan pengisian orang-orang yang tepat gitu. Estafet tidak sekedar pindah orang, tapi memastikan kesinambungan kualitas. Saya pikir tadinya Pak Heru tuh kecil. Tapi saya bandingkan dengan Pak Robert, dia masih lebih tinggi rupanya. Masih unggul Pak. Dan Pak Robert Leonard Marbun, kalau kita lihat, juga datang dengan fondasi yang kuat. Beliau punya latar belakang akademik yang lengkap, hubungan internasional, policy analysis, sampai ekonomi. Dari sisi karir juga sama, pernah di pengawasan dan penegakan hukum, pernah memimpin wilayah, pernah di fungsi internasional, sampai kebijakan penerimaan negara. Jadi ini kombinasi lapangan, kebijakan, dan koordinasi. Ini penting, karena sekjen itu butuh orang yang ngerti operasional, mengerti kebijakan, dan bisa menyatukan semuanya. Tapi saya nggak tahu nih, Pak Robert kan kelihatannya serius banget. Kalau rapat bisa ketawa-ketawa nggak? Siapa? Nanti kita kalau rapat bawa kalkulator semua, serius sama dia. Siapa? Jadi Pak Robert nggak dari nol, tapi melanjutkan dengan kapasitas yang sudah terbentuk. Kalau lihat dari rambut sudah kelihatan, sepertinya dia lebih sering kena angin di depan. Artinya lebih biasa berpikir lah. Udah terbiasa berpikir lah. Sekarang kita lihat konteksnya. Global sedang tidak stabil, geopolitik sedang bergerak, harga komoditas fluktuatif. Kalau kita negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kampanye tuh, kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Berarti timnya bagus sekali di sini. Dan pada waktu harga BBM naik ke level yang tinggi itu, saya diundang ke Kertanegara. Ditanya, kan pikirannya waktu udah kacau harga minyak ini, wah itu pasti anggaran kacau nih. Ditanya sama Presiden, gimana APBN? Aman Pak. Oh aman. Kalau 100? Aman Pak. Sudah kita itu sampai 100 aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk itu mengamankan itu. Dan itu belum terpublikasikan dengan baik ke media. Kayaknya saya hanya bicaranya saya separuh-separuh, kelihatannya mereka nggak banyak ngerti. Tapi nanti tugas Pak Marbun kan namanya, untuk memastikan itu lebih dipahami masyarakat. Jadi dengan keadaan yang seperti itu pun kita nggak pernah panik. Di luar kita tenang terus, walaupun kalau rapat panik sih. Tapi kita approach secara terukur, nggak pernah ada angka yang aneh-aneh yang nggak bisa kita hitung. Saya di Dirjen Anggaran, Pak Luki ya, itu orang ITB nyasar. Nggak jadi pasti jago ngitung. Orang ITB kok pegang anggaran, sama menterinya. Elektor pegang Kementerian Keuangan, sama ngaconya kita. Tapi kita pastikan approach kita betul-betul kuantitatif dan terukur. Semua memberi masukan yang pas pada waktu meeting. Jadi waktu kita serius banget.
Begitu selesai ya ketawa-ketawa. Tapi semuanya dikendalikan dengan baik. Kita pegang prinsip disiplin fiskal, kredibilitas APBN. Itu yang kita pegang mati-matian selama ini. Selama paling enggak 6 bulan terakhir ya. Karena orang-orang udah lihat nih, Purboyo mau bikin kesalahan apa katanya. Pasti tembus 3%. Tahunnya tahun lalu pun di bawah 3% kan. Kita publish berapa? 2,92. Aktualnya nanti di bawah itu lagi. Jadi kita jago juga rupanya. Dengan defisit di bawah 3%, tapi kita semua nih, kerja semua bisa membalik arah ekonomi ke arah yang lebih baik. Triwulan keempat tahun lalu, saya yakin triwulan pertama ini juga tumbuhnya lebih bagus lagi. Berapa Pak Febrio? Pak Febrio? Ya, cuma 5,5 loh. Berarti lu salah dong. Lu kan bilang 5, Anda bilang 5,7 kan? Hah? Di luar bilang 5,7. Kalau di atas 5,5 lu potong bonus ya. Enggak. Jadi dengan kebijakan yang pas, dengan diskusi yang terus menerus, kondisi fondasi kita amat kuat. Itu yang bikin Pak Presiden agak senang. Gimana? Menteri Keuangan? Aman Pak. Kalau naik sini? Aman Pak. Kalau naik itu? Aman Pak. Ya dia mikir, kok dia ngomongnya aman terus? Jangan-jangan dia ngitung. Kita bukan ABS ya. Kita semua terhitung, semua kita hitung dengan baik. Nggak ada yang main-main. Untuk pertumbuhan ekonomi, saya bukan mengandalkan fiskal aja tuh. SMI, apalagi LPEI yang hadir semua ini, kita coba galakkan. Ada Geodipa juga, kita galakkan ke depan. Bahkan si PT SMI saya suruh hitung, kalau bikin sekolah terintegrasi, gimana? Biayanya seperti apa? Bisa nggak kita bikin? Mendahului Pedanka Dikti, Ristek Dikti. Jadi kita udah punya model seperti itu kalau kepepet. Kementerian Keuangan bukan penonton, kita di depan, tapi di belakang. Kebijakan kita dampaknya di depan walaupun kita di belakang. Hebat juga ya. Jadi kalau kita salah urus, hampir pasti negara ini arahnya akan terganggu. Jadi nanti Pak Robert pastikan kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Sekarang udah bagus, supaya ke depan lebih bagus lagi. Kita semua mendesain kebijakan, kita menjalankan dengan sistematis, kita ukur dampaknya. Makanya Pak Prima kesel sama saya tuh, saya suruh tanya terus. Uang berapa? Sekian nih. Kamu salurkan ke apa? MBG iya. Dimonitor enggak? Dimonitor. Mana monitornya? Anak buahnya belum pernah ke lapangan. 1 kali dalam 5 bulan. Tapi ke depan akan lebih bagus lagi. Mungkin dia kesel sama saya. Tapi kan dampaknya bagus. Kita bisa komunikasi dengan MBG. Pak Yuda juga bantuannya signifikan sekali. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Kepala MBG. Apa? BGN. Jadi adalah langkah-langkah yang mereka lakukan. Karena mereka mengerti kesulitan kita di sini ya Pak Yuda ya. Kita di luar tenang, tapi dalam kita hitung terus. Jangan sampai ada satu yang kita salah hitung. Jadi kalau orang bilang kita mau krisis 2 bulan, 3 bulan lagi, itu nggak benar. Kenapa? Semua yang mungkin sudah kita hitung di Kementerian Keuangan. Itu ada Pak Febrio tukang hitung, walaupun salah terus tadi. Ada Pak Yon juga ngitung pajak, Pak Luki, Pak Suminto, semuanya Pak Wamen. Lupa siapa? Pak Rio. Pak Rio banyak duit ya, tapi pelit dipegang terus. Tapi selalu berkontribusi positif dalam rapat sehingga kita bisa mengambil keputusan yang optimal. Jadi nanti semuanya mesti disadari bahwa APBN adalah shock absorber sekaligus engine. Shock absorber sekarang nih, ketika harga minyak dunia naik, kita serap di sini. Gara-gara itu BBM gak naik, sekarang popularitas pemerintah naik kencang sekali ke atas, popularitas presiden utamanya. Itu akan menambah
komponen stabilitas di ekonomi kita. Itu kita perlu sehingga kita bisa fokus menjalankan program-program yang ada. Jadi shock absorber sekaligus engine itu harus balance keduanya. Dan balance itu tidak mungkin tercapai kalau kita kerja sendiri-sendiri. Udah bosan belum? Dengar gua ngomong, udah bosan? Banyak kan ngomong gak ya? Jadi kita semua harus terintegrasi. Nah ini peran sekjen menjadi sentral ke depannya. Peran sekjen ini itu inti dari organisasi. Satu, sebagai orkestrator, Anda harus memastikan semuanya sinkron. Kedua, sebagai penggerak transformasi, organisasi harus terus diperbaiki ke depannya. Dirjen pajak, mau di belakang, kenapa di belakang? Biaya cukai, oh di sini. Kita disorot oleh pimpinan tertinggi kita masalah pajak dan biaya cukai. Kita udah selamatkan biaya cukai itu some extent sehingga ada harapan diperbaiki, itu udah poin bagus sekali. Kita harus perbaiki terus ke depan. Pajak juga sama. Ada beberapa langkah drastis yang kita ambil Pak Bimo untuk memastikan anggaran kita tahun ini aman. Dan itu perintah langsung dari Presiden. Nanti Pak Sekjen yang baru monitor terus dari waktu per waktu. Biasanya begitu, kalau ada tekanan kita aktif, begitu hilang, business as usual. Ya enggak, kita enggak business as usual. Kita sudah selamat kemarin, enggak krisis, enggak resesi. Ke depan, target kita adalah, tugas kita adalah menciptakan suasana supaya ekonomi tumbuh lebih cepat lagi ke arah sana. 8% katanya mudah-mudahan tercapai. Yang enggak sekarang, 3 tahun ke depan kelihatannya bisa terlihat.